Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Gania Khofifa dengan NIM A810250105 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Hari ini kita akan membahas salah satu warisan kebanggaan bangsa Indonesia, sebuah perguruan pencaksilat yang lahir dari rahim umat Islam, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kita akan menelusuri perjalanan panjangnya dari akar sejarah di abad ke-19 hingga berdirinya secara resmi pada tahun 1963, dan di akhir video kita akan mengupas tuntas makna dari setiap elemen dalam lambang atau logo Tapak Suci yang penuh filosofi mendalam. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu asal-usul benih di Banjarnegara. Di tahun 1872 di Banjarnegara lahirlah seorang putra dari Kyai Haji Juhada yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil dikenal memiliki karakter yang berani dan tangguh sehingga disekani oleh kawan-kawannya. Ia pun belajar pencaksilat dan kelak saat menginjak usia remaja telah menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Cikal bakal Tapak Suci adalah aliran pencaksilat Banjaran yang dikuasai oleh Kyai Haji Busro Juhada. Beliau adalah seorang pejuang bangsa yang hidup pada abad ke-19 di pesantren Pinorong, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelum Tapak Suci berdiri, pada tahun 1920-an, di Kauman banyak berkembang aliran pencaksilat yang menggunakan kekuatan mistis, sehingga warga Muhammadiyah merasa nilai-nilai yang diajarkan Islam dibayang-bayangi. Sebagian kelompok percaya bahwa pertahanan diri bisa diperoleh melalui jimat, mantra, atau kekuatan benda mati, sesuatu yang jelas bertentangan dengan akidah Islam. Inilah latar belakang mengapa perlu hadir sebuah perguruan pencaksilat yang bersih dari unsur syirik dan tahayul, yang murni berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang bagian kedua adalah lahirnya 3 perguruan induk. Pada tahun 1925, atas restu Kyai Haji Busro Dimyati dan Muhammad Wahib mendirikan perguruan yang dinamai Pakuron Kauman atau Cikauman yang beraliran Banjaran Kauman. Perguruan Cikauman melahirkan pendekar-pendekar tangguh, salah satunya Muhammad Syamsuddin, yang kemudian membuka perguruan Seranoman atau Kauman sebelah utara. Tidak sedikit murid perguruan Kauman yang menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil, yang turut berjuang melawan bangsa penjajah hingga gugur di medan perang. Lahirnya pendekar-pendekar muda, hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman, memungkinkan untuk mendirikan perguruan baru yaitu perguruan Kosegu pada tahun 1951. Pada perkembangan selanjutnya, dibentuk kelompok inti yang diberi nama Kosegu atau Korps Serbaguna yang aktif membantu menumpas gerakan komunis pada 1960-an di Yogyakarta. Namun, keberadaan banyak perguruan silat di Kauman mulai menimbulkan kekhawatiran banyaknya perguruan pencaksilat di Kauman berpotensi menciptakan perpecahan. Kemudian, ada desakan dari murid-murid perguruan Kosegu untuk menggabungkan dan menyatukan semua aliran perguruan silat yang sejalan dan sealiran serta seinduk keilmuan. Kemudian ada bagian 3 yaitu berdirinya Tapak Suci. Tapak Suci lahir dari penggabungan 3 perguruan pencaksilat yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kosegu yang digabungkan oleh pendekar Haji Muhammad Bari Irsyad. Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta berjiwa persaudaraan.
Pada tahun 1964, Tapak Suci diibaratkan lahir kembali, hanya tinggal 3 pelatih muda yaitu Muhammad Rustam, Dr. Irfan Hajam, dan M. Sundarwisman. Tahun 1964, lahir inilah Tapak Suci mulai bangkit dan berkembang. Ketiga orang pelatih muda tersebut membuka pendaftaran anggota untuk umum. Sangat mengejutkan, yang mengikuti seleksi kurang lebih sebanyak 300 orang. Kemudian ada bagian 4 yaitu perkembangan organisasi nasional. Setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1966, diselenggarakan Konferensi Nasional 1 Tapak Suci yang dihadiri oleh para utusan perguruan Tapak Suci yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itulah berhasil dirumuskan pemantapan organisasi secara nasional dan perguruan Tapak Suci dikembangkan namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putra Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Tapak Suci juga menjadi bagian dari 10 perguruan historis IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia bersama perguruan-perguruan besar lainnya seperti Persaudaraan Setia Hati, Perisai Diri, dan juga Perisai Putih. Kemudian yang bagian kelima yaitu tujuan dan moto Tapak Suci. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendidik dan membina para pesilat agar memiliki keterampilan pencaksilat, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, serta mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Tapak Suci memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Perguruan ini menekankan pada ketangkasan jurus tanpa mengandalkan tenaga dalam, bahkan dapat disebut aliran berkarakter full body contact. Hal itulah yang menjadi daya tawar Tapak Suci hingga diterima dalam kehidupan modern sekaligus di kalangan internasional. Kemudian kita memasuki bagian ke-6 yaitu makna, logo atau lambang Tapak Suci. Kini kita masuk ke bagian yang sangat menarik dan akan mengupas makna dari setiap elemen dalam lambang Tapak Suci. Logo Tapak Suci merupakan simbol yang melambangkan filosofi dan nilai-nilai yang dianut oleh Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berikut penjelasan elemennya. Yang pertama adalah bentuk bulat yang bermakna bertekad bulat. Yang kedua ada dasar biru yang bermakna keagungan. Yang ketiga ada tepi hitam bermakna kekal dan abadi melambangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bunga mawar yang bermakna keharuman. Yang kelima ada mawar warna merah yang bermakna keberanian. Kemudian ada daun kelopak hijau bermakna kesempurnaan. Bunga melati putih bermakna kesucian. Dan juga yang ke-8 ada jumlah 11 yang berarti jumlah dari rukun Islam dan rukun iman. Kemudian yang ke-9 tangan kanan putih bermakna keutamaan. Yang ke-10 tangan terbuka bermakna kejujuran. Yang ke-11 jari rapat bermakna keeratan. Ibu jari bertekuk bermakna kerendahan hati. Dan yang terakhir ada sinar matahari kuning bermakna putra Muhammadiyah. Untuk makna keseluruhan lambang tersimpul dengan nama Tapak Suci yang mengandung arti bertekad bulat, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kekal dan abadi. Dengan keberanian menyerbakan keharuman dengan kesempurnaan. Dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Dan begitulah dalam makna yang tersimpan dalam setiap goresan lambang Tapak Suci,
Ini bukan sekedar organisasi bela diri biasa. Ini adalah gerakan dakwah, pembentukan karakter, dan pelestarian budaya bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.